Tadi, ya udah 15. Ya, Pak Bapak, saya hanya ingin tahu yang mana yang kehitung. Nggak apa-apa. Oh, ya oke, out of the box ya. Karena tadi ada tanda tanyanya. Ya. Oh, oke. Ya. Itu. Nah, yang tadinya 16, jadinya ya, oke. Ini yang 15 ya. Terus tadi kan kedua, satunya siapa? Oh iya, 15-nya dari yang dihitung yang mana? Ada yang dihitungnya dari mana? Karena ada yang 15, jadi oh. Tapi sudah dihitung ulang lagi. Berapa datanya? 17. Yang besar sama satu ya. Sekarang yang 16. Ya, 16 bisa ditunjukkan. Tunjukkan. Jadi itu hitungannya 1, 2, 3, 4. 4 vertikal, 4 horizontal, 4 kali 4, 16. Jadi yang kotak kecil di dalam ya? Iya, kecil di dalam. Kotak kecilnya aja di dalam, 16. Makanya 16-nya banyak ya, 8. Iya. Yang dihitung adalah kotak kecilnya yang di dalam. Baik. Sekarang yang menghitung 24. 24 dulu, 31-nya nanti. 24 dulu. Yang 24 ada satu orang tadi. Oh, Pak Ivo. Ya, Pak Ivo bisa ditunjukkan nggak Pak? 24 mana aja? Oke. Kotak 16, 17. Ambil peralatan dulu. Ambil peralatan. Mungkin sambil menunggu Pak Ivo bisa ke yang lain dulu. Ayo. Iya, kita harus memahami bahwa melankolis itu perfection. Memang begitu, peralatannya banyak gitu ya. Semuanya harus prepare, dipersiapkan dengan baik. Ya ada Bu. Gak ada yang salah ya? Gak ada. Ada Bu sini. Pak Ivo sudah siap belum? Sudah. Oh, sudah, ya. Dari- Bisa ditunjukkan Pak? Dari sini. Dari situ boleh, Bapak mau maju boleh? Oh ya. Yang nyaman untuk Pak aja. Yang kecil yang membutuhkan itu, yang kecil 16 dan terus yang kecil 16, kemudian kotak kecil 4 sisi kiri pojok atas itu 1 sebelahnya tambah 1, kemudian bawahnya pojok kiri bawah 4 kotak kecil ya tambah 1 sebelahnya 4 kotak kecil pojok kanan 1 kemudian 4, kemudian kotak kecil 4 juga yang di tengah ya 1, kemudian jadi udah 1 yang besar seluruhnya 1 ini berapa? 16 tambah 4, 20, 22, tapi kurang tepakan. Oh ya, kiri di tengah kiri 1,
tengah kanan 1 tambah 1 iya. Kemudian 2 lagi itu mana tadi? Atas bawah. Yang mana? Kayaknya ini situ ya tadi. Jadi 1 tambah 1 tambah 2 ini 17 24. Terima kasih Pak Ivo. Ya 24 ya. Yang 17, 16. Kira-kira bagaimana dengan penjelasan Pak Ivo? Gitu ya. Nah, ini Pak Ivo yang 20, yang 46. Saya penasaran betul. 36 yang mana ya? 46 yang mana ya? Boleh ke depan Pak. Kalau susah menghitung secara ini bisa bikin kayak Pak Ivo boleh. Iya 46. Ya boleh. Ya, yang gede 1, kecil-kecil 16. Iya. Oh ya, itu dihitung ya. 4. Jadinya 20, 36. Bukan. 34. Sampai 26. Tepuk tangan buat Pak Handoko. Ya. Baik, silakan kembali Pak Handoko. Pak Handoko akhirnya meralat 36 nih jadinya gitu ya. Bukan 46. Ya. Selanjutnya yang terakhir nih. 26 sama 31 ya. 31 nya tadi belum ya? 26 yang 26. 26 nya ada 3 orang ini. Siapa? Yuk, cita-cita yang lagi. Ayo, boleh. Tunjukkan. 26 mana aja? Kayaknya ada simulasinya dari Pak Handoko bisa. Ya. 26. Yang kotak besar 1, kotak kecil 16. Saudara. Ini ya. 1. 16.
diralat, ya. Injilkan diralat, ditambahkan jadi 30. Yang 31, yang 31, yuk yang 31 siapa tadi? Ya boleh. Sama nggak kayak sama ini, hanya tinggal nambahin satu lagi? Kotak besar yang satu. Kotak besar, ini kotak besar satu sudah. Ya, ini 16 yang kecil. Ini 9-nya. Ini ya. Nah, ini yang 9. Yang 4 itu yang sini 33. Oh, sini ya, 3 kali 3. Satu lagi, yang mana? Ya? Layarnya. Oh, layarnya satu. Loh kan ini kotak. Ya, oke, baik, tepuk tangan dong. Kita semua. Ini yang dinamakan, ya, cara pandang kita terhadap sesuatu. Yang mulanya awalnya berasal dari sebuah persepsi. Persepsi itu adalah informasi yang masuk ke kita, diolah oleh pikiran kita, menghasilkan satu pikiran di dalam kita yang disimpulkan gitu ya. Ini yang namanya persepsi. Persepsi itu dibentuk oleh banyak hal. Usia itu mempengaruhi persepsi. Jadi gini, kita tadi membahas komunikasi. Komunikasi yang satu persepsi itu yang seperti apa? Tadi Pak Ivo mengatakan bahwa kubus, mengatakan ke tim selanjutnya ini bikin kubus. Menurut Pak Ivo, kubus ini diketahui oleh semuanya. Ini yang namanya satu persepsi. Kubus itu diketahui oleh semuanya. Dibandingkan bikinnya kayak gini loh, gitu ya. Orang bisa mempersepsi apakah ini kotak, apakah ini persegi panjang, gitu ya. Nah, mengatakannya adalah kubus, singkat, jelas, dan dimengerti oleh semuanya. Untuk seusia rekan-rekan dalam artian di dalam satu lingkungan, ini adalah bahasa yang persepsinya sama. Satu daerah gitu ya, karena di lingkungan yang sama, di pekerjaan yang sama gitu ya, usianya juga rata-rata hampir berdekatan gitu ya. Jadi ini yang dikatakan persepsi. Coba kita mengatakan kepada anak kecil gitu ya, kita mengatakan anak kecil yang nggak tahu kubus, dia pasti akan menjadi persepsinya distorsi ya, maksudnya dia akan jadi salah mengartikan, nggak ngerti apa yang dimaksud dengan kubus gitu ya. Tapi karena kita sudah tahu, ada pengetahuannya, kita pernah diajarkan, kita jadi tahu gitu ya. Nah, komunikasi yang efektif, yang baik adalah komunikasi yang satu persepsi, jadi bisa dimengerti. Kalau tadi menjelaskannya ya begini, orang nggak akan tahu begini itu ya kayak apa gitu ya, yang seperti apa. Satu orang dengan yang lainnya pasti akan berbeda menangkapnya gitu ya. Jadi untuk kerjasama atau teamwork yang solid, yang pertama komunikasinya lancar, yang kedua satu persepsi, yang ketiga adalah probing. Probing itu adalah menanyakan kembali sesuatu yang kita tidak tahu. Jadi atau kita masih bingung. Jadi kalau kayak tadi masih meraba-raba, bentuknya kayak kotak rumah yang nggak ada alasnya. Jangan menerima mentah-mentah padahal kita nggak ngerti. Sebagai manusia yang sudah dewasa, kita harus asertif. Asertif itu berani menanyakan, gitu ya, berani mengungkapkan. Menanyakan yang kita nggak ngerti, kita tidak boleh malu, ya. Kita nggak pede, karena itu bagian dari komunikasi. Kenapa kebanyakan merasa, jadi bedanya tahu, tidak
tahu, pura-pura tahu, gitu ya, atau seolah-olah tahu. Itu sebenarnya kan kita bisa merasakan di situ. Lebih baik adalah kita betul-betul kalau memang tidak tahu daripada seperti peramal, gitu ya. Lebih baik kita menanyakan apa yang menjadi kebingungan kita. Ngelihat nih teman kita kayaknya lagi nggak enak perasaannya. Kamu kenapa? Nggak apa-apa kok. Kita nggak puas nih dengan jawabannya. Nggak serta-merta terus kita jadi acuh. Oh ya udah, kan udah nanya, nggak apa-apa, gitu ya. Tapi kalau kita memang betul-betul akan mengusahakan ini pengen kenapa, ada sesuatu kah, kita menanyakan kembali dengan cara yang berbeda, gitu ya. Jadi memang kreativitas dalam kasih itu diperlukan. Bagaimana kita bisa menjadi lebih fleksibel nantinya ya, kayak gimana ya, untuk komunikasi itu memang kadang ada caranya yang langsung, gitu ya. Orang-orang melankolis, orang koleris itu biasanya langsung, ya. Kalau orang sanguin itu biasanya memutar dulu, maksudnya mau ngomong C, dia A dulu, Z dulu, gitu ya, untuk bisa sampai ke C. Kalau orang pragmatis cenderung memendam, pasif. Jadi dia nggak mau menanyakan, ya udahlah diterima aja. Padahal dia mungkin pengen tahu, pengen kejelasan, tapi dia nggak mau menanyakan, gitu. Nah, untuk membangun sebuah tim yang solid, yang bagus, gitu ya, agar kompetensi yang lainnya berkembang, komunikasinya harus diperbaiki terlebih dahulu. Jadi satu sama lain tidak mengira-ira. Karena apa? Karena khawatir kita akan jadi melabel orang lain. Ada proses labeling. Karena tadi sempat ngobrol, gitu ya, saya jadi keingat ada proses yang namanya labeling, dan ini adalah bahaya. Jangan sampai kita sampai di proses labeling, karena ini akan menghambat diri kita untuk mencapai grow mindset atau mindset yang positif, ya. Ada namanya kolam data. Jadi kolam data itu di mana kita mendapatkan informasi. Di sini ada banyak informasi. Contohnya mencari informasi mengenai pohon pisang. Di sini ada banyak informasi. Kita tahu, oh itu pohon pisang. Kita melihat karena pernah dikasih tahu, kecil dikasih tahu, gitu ya. Oh ini pohon pisang. Naiklah ke dalam pikiran kita nih, ini pohon pisang. Sampai ini persepsi ya. Ini labeling. Sampai di sini jangan diteruskan untuk sampai di sini. Kembalilah lagi ke bawah mengambil data yang lain. Kalau lebih mudah kita akan mengamati seseorang, misal Mbak Ayu, gitu ya. Oh Mbak Ayu orangnya berjilbab, gitu ya. Di persepsi kita orangnya berjilbab. Dan turun lagi nih, kita cari informasi. Oh orangnya tegas, naik lagi. Jangan sampai kita label kalau orang tegas karena pengalaman kita. Persepsi kan dipengaruhi pengalaman juga ya. Pengalaman kita orang tegas itu galak, orang tegas itu judes, gitu ya. Terus jadi melabel. Pada akhirnya apa? Setelah melabel, nggak pernah nyapa, nggak pernah menanyakan sesuatu, gitu ya. Kalau ada sesuatu mungkin Mbak Ayu punya keahlian dan kita membutuhkan, larinya ke yang lainnya. Padahal mungkin sebenarnya yang dekat Mbak Ayu ada, tapi kita jadi memilih yang lainnya. Kenapa? Karena di dalam pikiran kita sendiri yang melabel sebenarnya, ya. Kenyataannya tuh nggak ada apa-apa, tapi pikiran kita nih bahaya sekali. Jadi jangan sampai di proses ini. Saya jadi
jadi punya cerita. Pada saat saya menyelesaikan magister profesi saya, ada satu dosen, dia pendiri program magister, orangnya sudah sangat tua, sekitar 70 tahun. Pada saat tesis, semuanya tidak ada yang mau untuk dapat dosen pembimbing. Yang namanya Bapak ini ya, Bapak masih ada sampai sekarang ya, dan orangnya ternyata baik sekali. Kebetulan karena saya mempercepat agar cepat lulus gitu ya, ada dua pilihan, yang satu dosennya suka ke luar negeri, yang satunya tinggal si Bapak ini. Kemudian akhirnya saya memilih si Bapak ini. Iya, nggak jauh beda. Dosen yang satunya masih muda, tapi sering keluar negeri, bimbingannya susah. Dosen UGM waktu itu, karena saya di Ahmad Dahlan ya, di Universitas Ahmad Dahlan. Jadi agak kesulitan kalau harus ke UGM, terus orangnya suka keluar negeri. Akhirnya saya memilih yang menurut rekan-rekan di kampus, teman-teman saya, dosen-dosen di sana, Bapak ini orangnya sulit, ya, sudah di label sulit, sudah di label galak, sudah di label mempersulit gitu ya, nggak ramah, sudah di label banyak hal. Sampai saya ditanya oleh kaprodinya, yakin mau ngambil Bapak ini, gitu ya. Pada saat itu saya ragu, tapi saya nggak ada pilihan, jadi saya ambil. Ya, saya ambil. Semua teman-teman yang berbarengan dengan saya nggak mau ngambil, tapi ada yang terpaksa karena kuot di sini penuh, akhirnya ngambil di sini. Belum mulai bimbingan, orangnya sudah mimpi buruk. Saya disuruh bimbingan, dikejar-kejar sama Bapak ini, aku takut banget. Teman saya ya, sampai mengganggu psikisnya, ya. Padahal karena apa? Gara-garanya labeling. Ternyata pada saat saya bimbingan, saya membuktikan sendiri, datang ke rumahnya, disapa, diajak ngobrol, karena kita menggunakan, mencoba nih bagaimana nggak ada orang yang sulit untuk didekati. Saya yakin semua orang itu punya perasaan ya, punya akal, punya nurani. Nggak mungkin kalau nggak bisa didekati, nggak mungkin segala sesuatu nggak bisa diselesaikan. Jadi saya menggunakan pola komunikasi adalah orang tua, anak. Ya, ini akan bisa balancing. Pola komunikasinya ada lagi yang namanya orang tua dan anak. Ini orang tua, ini anak. Ketika lawan bicara kita memposisikan sebagai orang tua, kita harus memposisikan diri sebagai anak. Ya. Kalau ada yang memposisikan diri sebagai anak-anak, bahkan satu ruangan kita misalnya, memposisikan diri sebagai anak-anak, kita harus memposisikan diri, bisa jadi orang tua, bisa jadi orang dewasa, ya. Tapi lebih banyak kan pakai orang tua. Orang dewasa ini artinya seusianya, gitu ya. Kalau ini yang seusianya, kita timbal baliknya enak, bisa seusianya, bisa manggil bro lah, apalah gitu ya. Obrolannya udah yang apa namanya istilahnya di lingkungannya gitu ya, sudah kebiasaannya. Nah, yang dilakukan adalah posisi orang tua dan anak. Saya memposisikan sebagai anak, gitu ya. Datang ke sana meminta nasihat, gimana ya Pak ya biar saya bisa cepat lulus, gimana ya materi apa yang bagus. Pada akhirnya yang dilakukan adalah mengambil semua bukunya yang ada di rak di dalam, dikeluarkan, dipinjamkan. Lalu kalau saya belum datang untuk bimbingan itu, selalu ditunggu. Kalau saya datang selalu ditanyakan, saya udah nunggu-nunggu loh dari kemarin. Nah, sampai bercerita tentang pengalamannya yang ketemu asesor orang, ternyata orangnya gitu. Padahal bapak-bapak itu nggak pernah yang namanya ngobrol ya. Orangnya
ngobrol gitu ya, nggak mau cerita. Ini sampai mau menceritakan bagaimana dia proses dulu, punya pengalaman apa, dia menceritakan. Nah, apa keuntungan buat saya? Keuntungannya adalah saya bisa cepat menyelesaikan dibandingkan teman-teman yang bimbingan di sini. Saya sudah wisuda, yang ini belum, dan itu cukup lama. Setahun kemudian teman saya baru lulus. Karena apa? Karena terhambat di sini. Nah, inilah kerugian kita ketika kita melabel sesuatu, padahal itu kayak nggak nyata. Itu cuma di imajinasi kita, cuma di pikiran kita aja ya. Kita yang mengada-ada. Jadi jangan pernah menggunakan label. Ini bahaya banget ya. Kita jadi meramal-ramal. Karena bisa jadi kalau di perusahaan software itu ada namanya like and dislike ya. Kalau sudah nggak suka, ini bisa membahayakan. Misal nggak naik nih gajinya, nggak naik nih pangkatnya, ya kasihan siapa, padahal orangnya pinter, orangnya bagus. Yang kasihan siapa? Perusahaannya, padahal orang ini bisa diberdayakan lebih bagus lagi gitu kan. Yang kasihan lagi siapa? Keluarganya, menzolimi keluarganya nih, padahal ini orang dia pekerja misalnya, disiplin gitu. Tapi karena nggak disukai, akhirnya dia semuanya dihambat. Kasihan ya, kasihan. Jadi jangan sampai diproses untuk labeling. Baik, selanjutnya ya sama saja ini proses paradigma atau persepsi. Dari gambar di depan yang terlihat apa kira-kira? Nenek tua. Ada lagi yang menangkap gambar berbeda? Perempuan pakai jubah berbulu. Ada yang bisa melihat ini nenek tua, tapi nggak bisa melihat ini wanita muda. Wanita muda. Hadap samping. Yang bisa melihat dua-duanya siapa? Wanita muda. Bisa? Bisa. Yang belum nemu siapa? Yang belum nemu salah satunya? Ada? 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 Nemu semua sudah? Nemu ya? Nah, ketemu. Yang belakang juga ketemu? Ketemu. Ya. Selanjutnya, nah di sini nih ada mindset atau paradigma yang mempengaruhi. Ada 4 macam. Tujuan jelas. Kita tujuannya pasti akan berbeda satu dengan yang lainnya. Ini akan membuat paradigma kita berbeda. Kemudian pendidikan, pengalaman, lingkungan dan pergaulan. Selanjutnya, mindset itu ada 2. Ada grow mindset, ada fixed mindset. Ya, grow mindset ini indikatornya adalah positive thinking, kalau fixed mindset adalah negative thinking. Kira-kira dalam satu tim biar kerjasamanya bagus, mindset manakah yang dibutuhkan? Grow mindset. Sepakat ya? Sepakat? Saya yakin di sini nanti pulang bisa grow mindset semua ya. Siapnya lemes banget, ada yang nggak jauh lagi. Siap ya? Siap. Baik, selanjutnya untuk grow mindset, ciri-cirinya adalah tidak mudah menyerah. Yang kedua, meyakini bahwa manusia itu dinamis. Yang ketiga adalah melihat sisi kelemahan sebagai motivasi untuk memperbaiki. Jadi tadi tahu kelemahan pribadi kita ya, jadi digunakanlah untuk memperbaiki, bukan malah membuat kita menjadi berkecil hati dan minder. Selanjutnya, kalau fixed mindset, orangnya mudah menyerah, nggak tekun, nggak percaya diri, dan nggak percaya juga ke orang lain. Hidupnya itu statis, gini-gini aja ya, nggak ada peningkatan gitu ya, nggak ada peningkatan cari pengetahuan apakah, belajar apa gitu ya. Tidak mau berubah atau tidak dapat berubah. Kemudian menyalahkan kelemahan diri ya, dan menyalahkan kelemahan orang lain. Selanjutnya, tidak mau dikritik atau tidak dapat menerima keberhasilan orang lain. Ya, selanjutnya bagaimana cara meraih grow mindset-nya? Cara meraihnya adalah
dengan cara melakukan perubahan. Yang pertama, berpikirlah bahwa dunia itu akan berubah jika kita juga berubah. Kalau kita diem aja, pasti nggak berubah, ya. Tapi kalau kita berubah, yakin dunia kita pasti akan berubah. Selanjutnya, dalam perubahan pasti ada pilihan dan ada konsekuensinya. Kita harus siap untuk itu, ya, untuk pilihan dan konsekuensinya. Yang ketiga, ada fokus ke masa depan. Yang membuat mindset kita meningkat atau grow mindset atau positive thinking adalah kita fokus nih di masa depan. Menjadikan masa lalu ini bukan penyesalan, tapi ini pengalaman yang membuat kita jadi bisa melakukan perubahan, ya, di kedepannya melakukan perubahan. Selanjutnya, siapa sebenarnya yang menuntut berubah? Kita itu tidak akan berubah kalau nggak ada yang menuntut, iya apa enggak? Ya, yang akan menuntut kita salah satunya adalah saat ini teknologi. Kemudian yang kedua, secara sosial menuntut kita untuk berubah. Yang ketiga, lingkungan juga menuntut kita berubah. Tadinya lingkungannya kuliah terus jadi bekerja, berarti ada tuntutan untuk lebih bertanggung jawab, lebih dewasa gitu ya. Jadi membuat kita harus berubah. Kemudian budaya itu juga menuntut kita berubah. Dan selanjutnya peraturan, ya. Peraturan pasti membuat kita harus berubah. Kita harus bisa beradaptasi. Kemampuan beradaptasi atau advertise question atau kemampuan menghadapi permasalahan gitu ya. Itu ada di sini menuntut kita berubah. Selanjutnya satu lagi, tuntutan dari orang lain. Ya, kalau di kantor itu yang dilayani adalah keduaan atasan. Terus kalau yang berhubungan langsung dengan bertua ada lagi, yang berhubungan dengan konsumen misal ada. Ya, ada. Pelayanan ya betul. Di sini pasti ada tuntutan ya. Kemudian selanjutnya, caranya meraih grow mindset itu kita berpikir positif. Yang pertama adalah ikhlas. Kita harus betul-betul menanamkan rasa itu di dalam bawah sadar kita. Karena nanti dengan sendirinya ya, kalau kita ikhlas, dikasih pekerjaan apapun kita pasti dengan senang hati menerima ya. Kemudian hindari kata tidak bisa dan jangan. Ini penting banget karena kalau sudah tidak bisa, jangan itu kayak deadlock di sini. Anak kecil aja, selnya aja akan terhambat untuk berkembang. Ya, mungkin teman-teman tahu anak bayi itu kalau dilarang sama kita terlalu sering, jangan, nggak boleh gitu ya. Selnya itu mati yang ada di otak. Apalagi kita yang sudah dewasa, selnya nggak berkembang gitu ya. Kita itu menghambat diri kita sendiri dengan kata tidak, jangan, nggak bisa gitu ya. Ya, selanjutnya perencanaan. Kalau kita mau berkembang, kita harus punya perencanaan atau plan. Kita akan bahas bagaimana nanti meraih atau membuat perencanaan dengan baik di goal setting ya nanti malam. Nah, perencanaan itu kuncinya mulainya adalah dari akhir. Kalau di sini rumah, contohnya rumah berarti hasil akhirnya adalah rumah, dijadiin patokan, lalu ditarik ke belakang, gitu ya. Itu nanti kita akan di materi yang goal setting. Selanjutnya fokus di sini dan sekarang. Selanjutnya untuk fokus ini menjadikan pengalaman itu untuk berkembang ke masa depan, bukan menjadikan kita pesimis. Ada yang di sini ditinggal kalian patah hati gitu, terus akhirnya trauma gitu. Ada. Mas Tung. Mas Tungnya kaget. Mas Tung.
Ya, ini akan menghambat diri kita. Jadi kita nggak bisa berubah gitu ya. Dunia kita nggak berubah. Kenapa? Karena kita pesimis gitu ya. Karena kita masih membawa masa lalu kita. Kita trauma dengan masa lalu kita. Selanjutnya, caranya, ya, di sini ada kesadaran positif. Cara menanamkan ke alam bawah sadar kita. Kesadaran positif kita, sadar dulu ya. Positif, terus senang. Karena kalau udah senang, semuanya itu pasti akan berjalan dengan baik. Sel-sel yang ada di dalam tubuh kita itu akan berjalan dengan baik ya. Kemudian kita menanamkan kemauan dan penerimaan. Mau dulu nih, kita mau berubah nggak jadi lebih baik gitu ya. Kita punya kemauan. Kemudian ada penerimaan. Kita menerima nih bahwa betul saya punya kelemahan dan saya harus memperbaiki. Saya menerima ya, saya mau berubah. Kita tepis ego di dalam diri kita. Kalau kita membohongi sendiri, yang rugi kita ya. Kita akan merasa mau nih untuk berubah, tapi kita nggak punya penerimaan diri. Ini yang benar. Kita mau berubah, tapi kita nggak bisa menerima diri kita, nggak berjalan. Yang namanya perubahan di diri kita nanti nggak berjalan. Kenapa? Kita denial, kita masih menyangkal diri kita bahwa kita punya kelemahan apa misal gitu ya. Kita denial, kita masih menyangkal, nanti nggak bisa berubah. Kalau kita sudah bisa menerima, ego kita akan turun. Kalau sudah egonya turun, kita akan berpikir positif. Selanjutnya mau ngapain gitu ya? Selanjutnya kita adaptasi, sabar nih, kita pasti akan bisa jadi lebih baik. Nah, di kesabaran ini, di adaptasi, yang akan bekerja adalah kecerdasan emosi kita. Lebih terasah, lebih besar lagi ya, lebih bagus lagi, lebih cerdas lagi. Yang terakhir, biar nggak hilang, yang namanya kita mau berubah jadi lebih baik, punya grow mindset, biar nggak hilang, kita harus konsisten. Jangan sekarang ya, besok enggak, besoknya iya gitu, tergantung mood kita. Iya, selanjutnya di sini ada konsisten dan teguh pendirian. Contoh yang saya bikin adalah kakek nenek yang mau jual keledai ke pasar. Mereka sudah tua ya, tapi mereka masih pelin-pelan. Nggak mau ya, seperti mereka. Yang harus kita lakukan adalah kita punya jiwa yang konsisten dan teguh pendirian. Jadi di sini rugi sendiri dan susah sendiri. Kenapa? Dinaikin berdua, diomongin orang, nggak enak, turun deh. Yang naik suaminya aja. Diomongin orang lagi kok yang naik suaminya aja, kasihan istrinya kok istrinya yang jalan, turun deh yang naik istrinya gitu ya. Di jalan diomongin, kok itu dinaikin sih sama istrinya, kok suaminya enggak gitu ya. Dituntun lah, dituntun aja, diomelin, bukan diomelin, diolokin sama orang-orang. Bodoh banget sih kok cuma dituntun gitu ya, nggak dinaikin. Apa yang terjadi? Stres sendiri ya, terlalu banyak mendengar omongan orang lain, stres sendiri. Akhirnya apa? Di endingnya dibuang ya keledainya. Baik, untuk grow mindset, kuncinya yang terakhir adalah selain tadi cara-caranya konsistensi, adalah survival. Kita survive dan revival. Mungkin kita sudah sering mendengar survival, kita bertahan nih ya. Seperti orang pragmatis itu kuat nih daya tahannya ya, kuat mereka, bisa bertahan. Tapi ternyata bertahan aja nggak cukup, kita harus bisa revival. Selanjutnya revival, ya revival itu apa? Bedanya sama survival, kalau kita analogikan, survive itu kita berdiri, ya. Kalau orang di sungai itu berdiri ya, bertahan melawan arus. Kira-kira lama-kelamaan jatuh nggak? Jatuh ya, ke bawah arus, betul. Kalau revival, kita bertahan sambil melangkah maju. Kira-kira jatuh nggak? Enggak, karena kita melangkah melawan arus gini ya. Sambil melangkah, kita nggak akan jatuh. Nah, salah
satu caranya untuk kita survival adalah mencari informasi sebanyak mungkin, pengetahuan sebanyak mungkin yang dibutuhkan, yang barangkali belum dibutuhkan, dan ada informasi, kita harus meningkatkan rasa ingin tahu kita. Jadi di sini ada baca buku, ikut workshop, pelatihan, ada internet, ada media TV, ada diskusi kelompok, media cetak, dan eksplorasi. Ya, inilah sedikit mengenai gambaran mindset. Nanti malam kita akan kaitkan lagi dengan goal setting dan pembuatan goal setting. Kita akan membuat goal setting ya. Nah, di mindset ini nanti kita akan main sebentar di luar. Ada satu permainan nanti yang akan dipandu oleh Mas Ega ya. Permainan menyenangkan sambil menikmati sore ya di pinggir di pinggir pantai agak ke dalam. Ya, untuk yang selanjutnya comfort zone dan hambatan kita bisa teruskan nanti di goal setting biar tetap ada kaitannya ya. Saya harapkan nanti kita ketemu malam masih terkonek dengan sore ini dan moodnya masih terjaga biar kita bisa enak mengkaitkannya ya antara yang sore ini, yang kita bikin sore ini dan nanti malam. Ada sedikit nanti malam bagaimana untuk hambatan, apa saja hambatan dari mindset ini. Tapi kita akan bermain yang nanti ada kaitannya dengan mindset yang kita akan bahas di malam nanti setelah kita bermain. Kita bahas mengenai pitching point dari gamenya, kaitannya dengan mindset, kemudian kita lanjutkan goal setting, gitu ya. Saya yakin sudah penat ya. Di rundown acara nggak ada acara malam. Di rundown acara. Di rundown acara nggak ada acara malam. Iya, ada kelas malam. Kita juga Nggak nggak. ada acara malam, betul. Nggak ada kelas malam. Baik. Ada revisi ya Pak ya tadi ya? Ya, 1 jam sebelum dimulai. Ya ada revisi dan memang ada malam EFT. Ya nanti tidak kalah menarik, ada EFT kaitannya dengan ESU yang dikaitkan dengan pengembangan diri kita ini sama goal setting. Jadi Bu, soalnya besok materi outdoornya juga berat juga Bu. Nanti kita nggak siap untuk besok. Besok ada materi outdoor Bu. Games. Ya. Besok kita ada materi outdoor. Takutnya nanti nggak prepare buat besok. Materi berenang maksudnya Pak? Bisa. Water sport. Oh terus. Ini hasil merah. Baik, saya mohon maaf sebenarnya tidak bisa ditawar. Nanti malam tetap ada, tapi mungkin tidak terlalu malam dan tidak seberat dari pagi tadi ya. Kita lebih karena ESQ, jadi kita lebih banyak praktek. Kemudian goal setting juga praktek ya. Goal setting itu materinya 10 menit, selebihnya adalah kita membuat goal setting. Gitu ya. Goal setting yang akan dibuat adalah nanti menuliskan di selembar kertas, kita masukkan ke dalam amplop yang nanti akan dikumpulkan, nanti akan diingatkan oleh atasan 3 bulan kemudian, atau kalau mau dipercepat sebulan kemudian karena ada jangka pendek, menengah, jangka panjang. Jadi biar kita semua melakukan sebuah perencanaan, ya, karena semua yang kita lakukan itu nggak mungkin kalau nggak ada rencana. Lebih enak tertulis, lebih enak ada yang mengingatkan, gitu ya. Jadi nanti malam kita akan bikin goal setting sama ada EFT untuk ESQ-nya, ya. Begitu. Untuk sekarang kita kembali ke lapangan tadi. Ada satu game yang akan dibawakan oleh Mas Ega, dipandu oleh Mas Ega. Sebentar, barangkali 15 menit ya. Iya, 15 menit. Sebelum rekan-rekan nanti istirahat sampai jam 8. Ya, nanti kita mulai lagi jam 8. Gitu ya. Jam 8. Oke ya. Oke ya. Masih semangat?
Selamat sore dan bertemu lagi nanti malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Ya, nanti akan kita ada surat kajian untuk keperluan kebayan karena sekarang sudah diharuskan ya teman-teman sudah tetap dari kemudian jam 6 sore ini kita semua berangkat ke klinik sekarang. Oh, sudah berarti kita persiapan ke klinik sekarang.